Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di perkuliahan aplikasi basis data. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai data definition language. Nah, namun sebelum masuk ke pembahasan tersebut, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai bentuk bahasa yang ada di database. Oke, untuk bentuk bahasa yang ada di database, baik MariaDB ataupun MySQL ini ada 3 jenis bahasa. Yang pertama itu ada yang namanya DDL atau Data Definition Language yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ada juga DML, Data Manipulation Language, dan kemudian yang terakhir itu ada DCL, Data Control Language. Nah, perbedaannya itu apa? Untuk DDL ini merupakan perintah perintah SQL yang digunakan untuk pendefinisian suatu database. Jadi untuk pembuatan kerangka database-nya, sebagai contoh, untuk pembuatan database, kemudian pembuatan tabel, edit, ataupun juga menghapus. Pokoknya dia fungsinya untuk membuat, mengedit, dan menghapus database ataupun tabel yang masih kosong, yang belum ada isinya. Jadi baru berupa field-nya saja. Kemudian yang kedua ada DML. Nah, untuk DML ini, dia merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengolahan ataupun manipulasi data yang ada dalam tabel. Jadi, tabelnya sudah ada, kemudian kita bisa isi, edit, ataupun hapus data yang ada di tabel tersebut. Jadi DML ini kita gunakan untuk isi dari data tabelnya atau record-nya. Dan yang terakhir ada DCL, Data Control Language. Nah, kalau ini fungsinya sudah jelas, control, berarti untuk keamanan, kontrol ya. Nah, ini untuk menentukan hak aksesnya si DCL ini, dia hak aksesnya untuk siapa, dan misalkan si user ini bisanya apa. Nah, untuk DDL itu sendiri nanti perintahnya itu ada 4. Yang pertama ada create, itu berarti untuk membuat, meliputi pembuatan tabel ataupun pembuatan database seperti yang teman-teman sudah lakukan di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada alter. Nah, alter ini untuk merubah ya, melakukan perubahan baik itu di database maupun di tabelnya. Misal merubah isi field dari tabel tersebut. Kemudian ada juga drop. Nah, kalau drop ini fungsinya untuk menghapus, baik itu hapus database maupun tabel. Dan yang terakhir itu ada rename. Kalau rename ini untuk mengubah namanya ya. Selanjutnya itu ada DML. Nah, untuk perintah di DML ini juga sama, ada 4. Yang pertama ada insert. Insert ini sama seperti create. Dia fungsinya untuk menambahkan kan. Kalau create membuat database baru, kalau create itu kan membuat database atau menambahkan tabel baru, sedangkan insert menambahkan data ke tabel tersebut atau menambahkan record-nya ke tabel tersebut ya. Kemudian setelah insert ada update. Update berarti untuk mengedit atau memperbarui isi tabel. Kemudian ada delete. Delete ini juga sama seperti drop, berarti untuk menghapus datanya. Dan select. Select ini teman-teman sudah coba kan di pertemuan sebelumnya juga yang select bintang. Nah, itu berarti untuk
menampilkan data yang ada di tabel. Kemudian untuk data control language ini ada dua, ada GRAND dan revoke. Nah, kalau GRAND ini teman-teman juga sudah coba. Perbedaan antara GRAND sama revoke itu apa? Kalau GRAND ini kita gunakannya di DDL ya. Jadi GRAND ini fungsinya untuk mengatur user mana yang bisa membuat, merubah, menghapus tabel dan database. Sedangkan untuk revoke itu kita gunakannya di DML. Nah, kalau revoke berarti user mana yang bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus serta menampilkan isi dari tabel yang sudah kita buat, isi atau record-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kita hari ini. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai perintah DDL atau Data Definition Language. Nah, untuk DDL itu sendiri, di sini dijelaskan bahwa DDL merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari struktur atau definisi tipe data pada suatu database. Intinya, DDL ini kita gunakan untuk membuat kerangkanya atau membuat database dan tabel yang masih kosong, belum ada isi record-nya. Nah, langsung saja kita akan coba latihan praktikum mengenai DDL ini. Yang pertama di sini kita diminta untuk masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Oke, sudah jelas. Kita harus aktifkan SAMPP-nya terlebih dahulu. Jangan lupa di start Apache beserta MySQL-nya. Sekarang kita masuk command prompt. Seperti biasa, ketik cdc_2 / SAMPP MySQL bin mysql.x. Username-nya kita gunakan root saja. Oke, di sini saya sudah masuk MariaDB. Kita buka kembali slide-nya. Di perintah yang kedua, di sini kita diminta untuk membuat dua buah database masing-masing dengan nama. Yang pertama ada komik coba 1. Oke. Sini saya lakukan perintah untuk menampilkan terlebih dahulu database-nya karena takutnya database tersebut sudah kita buat. Jadi yang ada malah error. Oke. Kita tampilkan database-nya dengan menggunakan query show databases. Kita cari apakah nama database komik_coba1 ini sudah ada apa belum. Ternyata belum ada, jadi kita bisa langsung coba. Perintah yang pertama adalah membuat database komik_coba1. Oke, perintahnya untuk membuat database baru itu create database. Nama database-nya adalah komik_coba1. Coba1. Oke, ini sudah selesai. Saya tidak akan tampilkan terlebih dahulu, tapi kita buat database dulu yang selanjutnya, yaitu komik_coba lagi. Oke, kita create database lagi. Komik_coba lagi. Oke, sudah oke. Perintah selanjutnya yang ketiga adalah tampilkan seluruh seluruh database
seluruh daftar database yang ada. Oke, kita gunakan untuk menampilkan database kembali, berarti gunakan perintah show databases. Oke. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, tadi saya sudah menambahkan 2 database baru, yaitu comic_coba lagi dan comic_coba lagi. Ini udah masuk, tandanya berhasil. Sekarang kita lanjutkan ke perintah berikutnya, yaitu nomor 4. Di sini kita diminta untuk menghapus database comic_coba lagi. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di DDL ini tadi ada 4 perintah, yaitu create, alter, drop, dan rename. Berarti kita gunakan perintah lain, karena create untuk membuat, kita akan menghapus, berarti yang digunakan perintahnya adalah drop ya. Apa yang akan kita drop? Di sini yang kita akan hapus adalah database comic_coba lagi. Maka di sini kita masukkan perintahnya. Drop, yang dihapus apa? Yang dihapus merupakan database, berarti drop database, kemudian nama database-nya adalah comic_coba lagi. Comic_coba lagi. Oke. Sini sudah oke. Kalau sudah oke, sekarang kita tampilkan kembali database-nya apakah sudah benar si komik coba lagi ini sudah kita hapus. Berarti kita gunakan query-nya show databases. Nah, di sini berarti sudah terhapus ya untuk comic_coba lagi, tinggal 1 saja database-nya tadi yang comic_coba 1. Oke. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk mengaktifkan atau menggunakan database comic_coba 1. Nah, untuk mengaktifkan atau menggunakan database tersebut, kita gunakan perintah use ya. Use, kemudian nama database-nya. comic_coba 1. Oke, ini sudah berubah. Yang asalnya MariaDB-nya none, ini posisinya sudah di comic_coba 1. Kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, perintah yang ke-6, di sini tampilkan daftar tabel pada database comic_coba 1. Di minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa untuk menampilkan database itu kan show databases. Berarti untuk menampilkan tabel ini juga sama, gunakan perintah show. Cuman bukan show databases, melainkan show tables ya. Nah, pada saat kita tampilkan, ini hasilnya empty set. Jelas ya, karena memang tidak ada tabelnya sama sekali. Kita baru saja membuat database tersebut ya. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Di slide ke-7, di sini kita diminta untuk membuat 3 buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, ini tabel yang pertama itu ada tabel anggota ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada satu perbedaan ya dibanding yang sebelumnya. Di tabel yang minggu lalu itu kan hanya field name, tipe, dan size. Nah, sekarang di sini ada keterangan dan ada isiannya. Untuk ID anggota ini ada primary key. Nah, apa itu primary key? Primary key ini merupakan kunci utama dari suatu tabel.
Jadi sifatnya itu unik dan tidak boleh ada isi record yang sama. Nah, karena primary key-nya ini ada di ID anggota, jadi ID anggotanya nggak boleh sama. Sebagai contoh, teman-teman kan mahasiswa, pasti punya name. Nah, primary key-nya ada di name. Jadi, meskipun nama teman-teman ada yang sama, tapi name-nya itu pasti berbeda. Kemudian, KTP ya. KTP berarti NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, KTP juga sama, meskipun nama se-Indonesia ini banyak yang sama, tapi NIK tidak akan pernah ada yang sama, karena itu merupakan primary key-nya. Itu ya, bersifatnya unik. Kemudian, saat membuat tabel-tabel, nah, filter yang ada di sini diberikan nilai not null. Ini artinya berarti datanya itu tidak boleh ada yang kosong. Namun untuk di MySQL, dia default-nya adalah null. Jadi datanya boleh nggak diisi. Lanjutkan kembali, di sini kita akan membuat tabel anggota. Kita balik lagi ke CMD-nya, berarti kita gunakan perintah create tabel, kemudian nama tabelnya adalah anggota. Kita lihat field yang pertama itu ada ID underscore anggota dengan tipe datanya char, size-nya 4, dan ada keterangan primary key. Oke, kita buat field ID anggota, tipe datanya char, size-nya 4. Nah, karena ada tambahan primary key, maka kita harus menambahkan not null primary key. Ya, sebelum lanjut ke field berikutnya. Selanjutnya ada tipe data nama, field name-nya itu nama, varchar 20, alamat varchar 30. Oke, nama varchar 20, kemudian alamat varchar 30. Setelah itu ada nomor telepon varchar 15 dan yang terakhir itu tanggal lahir, tipe datanya date. No underscore telepon varchar 15. Nah, kenapa nomor telepon ini tipe datanya varchar? Meskipun dia nomor ya berupa angka atau numerik, tapi tidak dihitung, jadi tipe datanya menggunakan varchar, bukan menggunakan numerik. Dan yang terakhir tadi ada tanggal lahir, tipe datanya adalah date. Nah, kalau untuk date ini kita tidak memerlukan jangkauan. Jika sudah selesai, tinggal tambahkan kurung tutup dan titik koma. Oke, ini sudah oke. Saya tidak akan menampilkan langsung hasil dari tabelnya. Jadi kita lanjutkan terlebih dahulu ya sampai dengan selesai ke tabel yang ketiga. Selanjutnya ada tabel 2, tipe tabel 2 yaitu dengan nama komik. Masih menggunakan perintah yang sama yaitu create tabel. Nama tabelnya adalah komik. Kemudian field yang pertama ada ID komik, tipe datanya char, size-nya 5, keterangannya juga sama di sini primary key, berarti ID komik char tadi berapa? 5, not null primary key. Selanjutnya judul varchar 25, pengarang varchar 30. Oke. Judul varchar varchar 25,
Oh, kebalik ya? Benar. Pengarang varchar 30. Dua lagi ada tahun terbit tipenya years dan jenis komik varchar 15. Tahun years code terbit tipe datanya years dan tadi yang terakhir apa? Jenis komik varchar 15. Jenis underscore komik gak diedit gak disingkatkan ya. Jenis underscore komik varchar 15. Oke, kurung tutup, titik koma. Sudah oke juga. Sekarang kita lanjut ke tabel terakhir itu ada tabel pinjam. Fieldnya ada 4. Yang pertama ada nomor pinjam integer size-nya 4. Nah, di sini nggak ada primary key-nya, berarti teman-teman tidak perlu menambahkan not no primary key. No pinjam int 4, ID anggota char 4. Oke, berarti di sini kita masih menggunakan perintah yang sama, yaitu create tabel. Nama tabelnya adalah pinjam. Yang pertama, fieldnya ada ID pinjam. Tadi tipe datanya integer, size-nya adalah 4. Integer size 4. Oke, berarti ID pinjam ini dia tipe datanya angka ya. Kemudian, nah ini kenapa ID pinjam tipe datanya angka, meskipun gak dihitung. Nah, biasanya untuk ID dengan integer itu berarti dia nanti akan melakukan pembuatan ID-nya secara otomatis. Jadi dia membutuhkan tipe data tersebut untuk perhitungannya gitu ya. Selanjutnya ada ID anggota char 4. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa teman-teman lihat ada ID anggota. Nah, tadi teman-teman juga membuat ID anggota, tapi bukan di tabel pinjam, melainkan di tabel anggota. Nah, kenapa di sini ada ID anggota? Nah, itu artinya berarti antara si tabel anggota dengan tabel pinjam ini saling berhubungan. ID anggota ini, merupakan ID anggota yang ada di tabel anggota. Jadi, kita sebutnya untuk ID anggota yang ada di tabel pinjam ini, kita sebut dengan Voigen key atau kunci tamu. Nah, jadi di tabel anggota, si ID anggota ini merupakan primary key. Tapi di tabel pinjam, ID anggota ini merupakan kunci tamu atau Voigen key. Nah, ketika teman-teman membuat kunci tamu atau Voigen key, pastikan tipe datanya, kemudian nama fieldnya ini harus sama dengan field sebelumnya. Ini kan ID anggota chart 4 ya jangkauannya. Nah, ini juga sama. ID anggota chart 4. Nah, kenapa harus ada Voigen key atau kunci tamu? Nah, supaya tidak terjadi redundansi atau duplikasi data. Jadi, pada saat teman-teman membuat tabel pinjam, kemudian nanti ada data anggota, nah kita tidak perlu membuat data anggota lagi. Kita tinggal panggil saja data anggota yang sudah ada di tabel anggota. Jadi dengan menggunakan kunci tamu. Oke, selanjutnya ada ID komik. Nah, ID komik ini juga sama. ID komik tadi sudah kita buat juga. Tipe datanya adalah char. Kemudian jangkauannya 5. Nah, berarti
si tabel pinjam ini dia berhubungan dengan tabel anggota dan tabel komik karena sama-sama mengandung pointen key atau kunci tamu dari tabel anggota dan tabel komik ya. Yang terakhir ada jumlah, tipe datanya integer, size-nya 2. Jumlah integer, size-nya 2. Oke. Sudah oke juga. Sekarang kita lihat perintah selanjutnya yang nomor 8 adalah tampilkan daftar tabel yang ada pada database. Oke. Untuk menampilkan daftar tabel, kita gunakan perintah show tables. Nah, di sini teman-teman bisa lihat karena kita tadi sudah meng-create 3 tabel, yaitu anggota komik pinjam, maka pada saat di show muncul ketiga tabel tadi, ada anggota, komik, dan pinjam. Selanjutnya apa? Yang ke-9, buka struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Oke. Untuk melihat struktur tabel, kita gunakan fungsi describe ya, DSC. Kemudian nama tabelnya apa? Tabel yang pertama, kita coba anggota terlebih dahulu. Nah, sudah muncul. Sini ID anggota, tadi tipe datanya char. Yang asalnya no-nya defaultnya itu yes, berarti no. Kemudian key-nya, pri itu maksudnya primary ya. Jadi, maksud antara null, no dengan yes ini, misalkan nanti teman-teman ke depannya menambahkan data. Misalkan ID anggotanya adalah A001. Nama, misalkan Ita. Alamat, Cisaat. Nomor telepon, misalkan saya nggak isi ya. Nomor teleponnya saya nggak isi dan tanggal lahirnya nggak diisi. Ini tidak apa-apa, tidak akan error. Kenapa? Karena di sini keterangan nolnya yes, jadi tidak masalah jika dikosongkan. Kecuali kalau misalkan no-nya adalah no. Misalkan di ID anggota saya tidak isi ID anggota saya. Tidak masukkan, jadi saya hanya mengisi nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. ID anggotanya tidak diisi. Nah, ini tidak akan kesimpan. Pasti error. Kenapa? Karena di sini keterangannya no. Jadi nggak boleh kosong. Harus ada isinya. Oke, kita harus mendescribe semua tabel. Jadi kita lanjutkan. Describe yang selanjutnya adalah untuk tabel komik. Ini juga sudah. Dan yang terakhir tadi untuk tabel pinjam. Oke, sudah. Perintah selanjutnya adalah hapus primary key pada tabel anggota. Nah, di sini kita diminta untuk menghapus primary key pada tabel anggota. Oke. Teman-teman bisa lihat nih untuk struktur tabelnya. Nih ya, untuk tabel anggota kita akan menghapus primary key-nya. Nah, karena kita akan merubah tabel tersebut, berarti kita gunakan fungsi DDL ini. Bukan drop ya. Kalau drop itu berarti antara menghapus tabel atau menghapus database. Jadi dihapus semuanya. Tapi di sini kita hanya akan menghapus primary key-nya yang ada tabel ini, berarti kita gunakan fungsinya adalah alter, jadi merubah, karena hanya sebagian ya. Kita gunakan fungsi alter. Alter apa? Yang diubah apa? Tabel, alter tabel. Kemudian nama tabelnya apa? Tadi di sini kita diminta untuk hapus primary key pada tabel anggota. Berarti nama tabelnya adalah anggota. Perintahnya adalah menghapus. Nah, menghapus ini kita gunakan drop ya. Alter tabel anggota, drop, apa yang dihapus? Primary key. Titik koma. Primary key.
Maksudnya di sini adalah ubah tabel anggota, hapus primary key-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini. Oke. Nah, untuk membuktikan apakah si primary key-nya tersebut sudah benar terhapus atau tidak, berarti kita harus melihat struktur tabelnya. Berarti kita gunakan fungsi DESC atau describe DESC. Tabelnya adalah anggota. Nah, sekarang di key ini sudah tidak ada keterangan pri lagi. Berarti ini sudah jelas terhapus. Selanjutnya, sini kita diminta untuk membuat field baru pada tabel anggota, yaitu tanggal daftar dengan tipe datanya adalah date. Berarti kita akan menambahkan field baru di sini. Jadi setelah tanggal lahir nanti di bawahnya ada tanggal daftar. Nah, karena di sini kita masih mengedit ini ya, field atau mengedit struktur atau rancangan atau kerangka dari tabelnya, berarti kita masih menggunakan alter tabel. Kemudian tabel mana yang akan kita ubah? Yaitu tabel anggota. Akan kita apakan tabel anggota ini? Akan kita tambahkan field baru. Nah, tadi kan kalau menghapus alter tabel drop. Nah, karena di sini kita akan menambahkan, berarti alter tabel add perintahnya. Alter tabel, nama tabelnya apa, kemudian add. Apa yang akan kita tambahkan? Di sini kita akan menambahkan tanggal daftar, tipe datanya date. Oke, langsung aja di sini teman-teman ketik tanggal daftar, tipe datanya adalah date. Nah, ini sudah oke. Kemudian supaya kita bisa melihat dia berubah apa tidak, nambah lagi satu fieldnya atau tidak, kita gunakan describe kembali untuk melihat strukturnya. Nah, kayak di sini sudah berubah, jadi ada tanggal underscore daftar, karena sebelumnya kan tidak ada. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk yang nomor 12, ubah nama tabel anggota menjadi anggota underscore warnet. Nah, untuk mengubah nama tabel, tadi kan ada 4 perintahnya ya. Ada create, alter, drop, dan rename. Nah, untuk mengubah nama tabel, teman-teman bisa gunakan ini perintah rename ya. Kita gunakan perintah rename. Oke, kita kembali ke CMD-nya. Rename. Yang akan kita rename apa? Itu tabel. Tabel mana? Tabel anggota. Kita ubah ke menjadi anggota underscore warnet. Oke, berarti rename tabel anggota to anggota underscore warnet. Nah, ini sudah oke. Untuk melihat apakah si tabel ini benar sudah berubah menjadi anggota underscore warnet, kita perlu menampilkan tabelnya kembali yang ada di database ini. Nah, untuk menampilkan daftar tabel, berarti kita gunakan fungsi show ya. Show tables. Oke, di sini sudah berubah.
dari anggota berubah menjadi anggota warnet. Selanjutnya, yang ke-13 di sini kita diminta untuk membuat field baru pada tabel komik dengan status. Field baru pada tabel komik yaitu status tipe datanya varchar 10. Oke, berarti kita menambahkan field baru ya. Asalnya kan komik ini dia tabel komik itu ada 4 field, ada maaf itu ID pinjam ya. Nah, ini anggota, kemudian komik. Nah, untuk komik itu kan ada 5 field. Kita akan tambahkan 1, yaitu status, tipe datanya varchar, size-nya adalah 10. Sebelumnya tadi sudah nih ya, untuk perintah menambahkan itu, kita gunakan alter tabel dan add ya. Oke, berarti teman-teman di sini langsung saja buat field baru status varchar 10. Oke, berarti kita gunakan alter tabel. Tabel apa yang akan diubah? Sini tabel komik. Oke, tabel komik add tadi ditambahkan status varchar 10. Ini sudah oke. Nah, untuk melihat dia masuk apa tidaknya, kita gunakan describe ya. Describe tabel komik. Nah, asalnya tadi cuman 5 field ya, sampai jenis komik aja. Tapi karena di sini kita sudah menambahkan field baru, jadi muncul jadi 6, ada tabel ada field status ya. Oke, 14 di sini kita diminta untuk melihat struktur tabel pinjam ya. Untuk melihat struktur berarti describe tabel pinjam. Nah, ini tabel pinjam. Beri primary key pada field no pinjam pada tabel pinjam. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan primary key untuk tabel ID, untuk field ID pinjam yang ada di tabel pinjam. Nah, kalau sebelumnya kan anggota itu diminta untuk hapus primary key. Kemudian untuk komik itu kan di add-nya primary key-nya sudah dari awal. Nah, sementara untuk pinjam ini dia diminta untuk tambahkan primary key-nya sekarang. Jadi pas sesudah tabelnya sudah jadi, nah kita diminta untuk menambahkan primary key. Berarti perintahnya kita masih menggunakan alter ya. Alter tabel, yang diubah tabel apa? Tabel pinjam. Kemudian apa yang akan diubahnya lagi? Kita akan menambahkan ya. Nah, untuk menambahkan ini kita gunakan fungsi add. Yang akan kita tambahkan apa? Primary key. Add primary key. Kemana primary key-nya kita tambahkan di tabel pinjam ini? Ke field ID pinjam. Berarti di sini kita masukkan field-nya. ID pinjam. Titik koma. Nah, ini sudah oke. Untuk melihat apakah si primary key-nya ini sudah masuk ke sini apa belum, berarti kita lakukan describe kembali untuk melihat strukturnya. Nah, ini sudah masuk bahwa ID pinjam ini merupakan primary key-nya. Selanjutnya, lihat kembali struktur tabel sudah. Sekarang ubah nama tabel pinjam menjadi transaksi. Nah, tadi untuk merubah tabel itu kita gunakan query
apa? Rename ya, yang tadi nih. Rename tabel. Oke, berarti kita ubah juga untuk tabel pinjam. Rename tabel pinjam to transaksi. Nah, ini berarti nama tabelnya yang baru apa? Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita show tables dulu ya, biar membuktikan apakah benar si pinjam ini sudah berubah menjadi transaksi. Nah, sekarang tabelnya jadi berubah ya, tetap 3, namun yang pertama itu anggota underscore warnet, kedua komik, dan yang terakhir adalah transaksi, bukan pinjam lagi. Nah, di sini setelah itu yang ke-18 buat primary key pada field anggota pada tabel anggota warnet. Oke, tadi kita diminta untuk menghapus primary key-nya. Nah, sekarang kita diminta untuk menambahkan kembali si primary key tersebut ke ID anggota. Ya, nggak apa-apa. Berarti kita gunakan alter tabel seperti yang sudah dilakukan di sini ya. Di yang ID pinjam tadi, kita lakukan hal yang sama terhadap tabel ini, anggota warnet. Oke, berarti alter tabel anggota underscore warnet add primary key di field ID anggota ya. Koma. Oke, sudah. Sekarang kita describe terlebih dahulu tabelnya benar tidak, primary key-nya sudah masuk. Oke, ini udah masuk ya. Nah, di sini kita diminta untuk menghapus field jenis komik pada tabel komik ya. Oke, untuk menghapus field berarti kita gunakan masih perintah alter tabel. Yang dihapus itu apa? Jenis komik, berarti alter tabel di komik, hapus itu drop. Yang kita hapus nama fieldnya apa? Adalah jenis komik, jenis underscore komik, koma. Oke, ini oke. Untuk membuktikannya kita lakukan describe kembali strukturnya. Nah, tadi asalnya ada field jenis komik, tapi karena kita sudah melakukan drop atau penghapusan pada field tersebut, jadi sudah tidak ada lagi ya ininya apa, field jenis komik tersebut. Dan yang terakhir nih, nomor 20, ada ganti field jumlah pada tabel transaksi menjadi jumlah komik dengan tipe data integer dan size-nya 4. Oke. Di mana ini? Di tabel transaksi. Oke, di tabel transaksi tadi ada jumlah. Kita ubah menjadi JML underscore komik. Oke, kita berarti masih gunakan alter tabel. Nama tabelnya apa? Transaksi. Ubah itu berarti change. Yang diubah apa? Yang diubah adalah field jumlah. Nama field sebelumnya adalah jumlah. Kita ubah change to, nggak perlu change to, langsung aja. Filter barunya apa? Filter barunya adalah JML
jml_comic, tipe datanya adalah integer, kemudian jangkauannya itu 4 alter tabel transaksi, change atau ubah apa? Field jumlah menjadi jumlah underscore comic dengan tipe data integer dan jangkauannya 4. Oke. Nah, untuk membuktikannya kita describe lagi nih strukturnya. Describe transaksi. Nah, sekarang fieldnya berubah. Yang asalnya jumlah menjadi jml_comic. Oke, untuk latihan praktikum DDL1 sudah selesai. Jadi, untuk praktikum DDL2, teman-teman bisa coba latihan sendiri untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi DDL tersebut. Oke, dari saya cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.